Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hari ini bersama Skendi di Racana Stimik Pringsewu akan berbincang dengan Pusdik Klapcap Dianpura Kuartir Cabang Pringsewu. Hadir bersama Kak Soleh selaku Kepala Pusdik Klapcap Dianpura Kuartir Cabang Pringsewu. Salam Pramuka, Kak. Salam. Hari ini kegiatan kursus mahir dasar ya, Kak? Iya, betul. Kegiatan kursus mahir dasar itu apa sih, Kak? Kegiatan kursus mahir dasar itu adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan khusus untuk pembina pramuka di tingkat dasar, dan alhamdulillah hari ini yaitu KMD yang ke-13 yang dikhususkan untuk pembina dari Himpaudi Kabupaten Pringsewu. Kak, apa itu pendidikan pramuka, Kak? Pendidikan, ya. Terima kasih. Berkaitan dengan pendidikan pramukaan itu, kalau di gerakan pramuka itu adalah merupakan suatu organisasi di mana di dalamnya kegiatan kita adalah kegiatan non formal, tapi dalam pelaksanaannya itu ada unsur formalnya. Salah satu unsur formalnya adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan, khususnya di di pramukanya untuk menghasilkan pendidikan formal. Kenapa menghasilkan pendidikan formalnya adalah yang nanti di dalam kursus ini dia untuk mendapatkan ijazah. Dengan mendapatkan ijazah itu kan sama dengan pendidikan formal. Kalau di tingkat formal itu SD sampai perguruan tinggi, kalau dia lulus kan akan dapat ijazah. Otomatis dia akan dapat menggunakan ijazah itu sesuai dengan fungsinya. Nanti kalau di kepramukaan atau di pramuka, di gerakan pramuka, pendidikan formalnya walaupun dia formal, non formal, tetapi di dalam pelaksanaannya khusus mahir dasar, khusus mahir lanjut, kemudian KPD, KPL, itu mereka akan mendapatkan ijazah. Artinya dengan ijazah itu kalau di KMD, kalau dia dapat ijazah, maka nanti di dalam pengembangannya, kalau di pramuka itu pengembangannya, masa pengembangannya di pramuka itu adalah 6 bulan. Nah, di dalam 6 bulan itu setelah dia mendapatkan setelah di narakaryanya tercapai, dia akan dapat apa? Surat hak bina. Surat hak bina lah, itulah kemudian dia bisa memberikan pendidikan dan pendidikan kepramukaan kepada peserta didiknya. Ya, peserta tergantung sesuai dengan gugus depannya. Gugus depan lengkap itu dari mulai siaga sampai perguruan tinggi kalau gugus depan lengkap. Tapi kalau gugus depan yang biasa itu ada gugus depan yang di tingkat SD itu hanya siaga dan penggalang. Tapi kalau di tingkat SMP dia hanya penggalang. Kalau di tingkat penegak itu adalah di tingkat SMA, SMK, aliyah. Tapi kalau di tingkat perguruan tinggi itu adalah pandega. Nah, ini itu dilakukan ke sana. Jadi pendidikannya ke sana. Hari ini KMD pesertanya dari mana saja dan di sini tuh sudah berapa hari, Kak? Ya, terima kasih. Kegiatan kursus mahir dasar ini itu dilaksanakan di Stimik Pringsewu dimulai hari kemarin tanggal 21, nanti berakhir tanggal 27 Juni 2021, tepatnya pada hari Minggu siang penutupannya begitu sana. Dan khusus di hari kemarin sampai dengan tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 itu kebetulan pesertanya adalah guru dari PAUD atau Himpaudi Kabupaten Pringsewu. Pesertanya sebanyak 60 peserta. Materi apa saja yang disampaikan di KMD ini, Kak? Ya, terima kasih. Kalau materi KMD itu ada materi yang pertama sesuai dengan dengan ketentuan itu ada materi umum dan ada materi khusus. Materi umum itu misalnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 katanya dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka, kemudian sejarah pramuka, kemudian ada dinamika kelompok, kemudian ada
pendidikan kepramukaan, ada prinsip dasar dan metode kepramukaan, kemudian bagaimana cara membinanya, demikian juga praktek-praktek. Salah satunya praktek setiap hari itu dilakukan setiap mau masuk di dalam ruangan, itu adalah pelatihan upacara umum. Kemudian nanti ada upacara khusus, baik itu upacara dari siaga sampai ke pandega, itu ada upacaranya, termasuk juga bagaimana cara mendirikan tenda, kemudian bagaimana dia melakukan kegiatan tadabur alam dan sebagainya. Banyak macamnya. Yang jelas dari setiap KMD itu aturan bakunya itu adalah sebanyak 72 jam. Ya. Kak, apa sih lembaga pusat pendidikan di Pramuka? Ya, kalau dulu namanya lembaga pendidikan dan pelatihan. Lembaga pendidikan dan pelatihan itu kalau di dalam gerakan Pramuka itu ada tingkat cabang, ada tingkat kuartir daerah, ada tingkat nasional. Nah, kemudian di dalam perkembangannya itu di cap, tingkat dah maupun nasional itu sekarang diganti menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, pusat pendidikan pelatihan di tingkat cabang, di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Itu yang bertujuan yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan khususnya kepada yang berhubungan dengan kursus, baik itu di tingkat kalau di Penggalang itu namanya ada kaitannya dengan diklat pemimpin regu Dian Pinru. Itu ada. Jadi tidak hanya kalau dulu hanya menangani katanya orang dewasa, sekarang yang hubungan dengan pendidikan pelatihan itu dari mulai Penggalang, dari yaitu dinamakan Gladian Pimpinan Regu, kemudian ada Gladian Pimpinan Satuan itu di tingkat penegak, demikian juga di Pandega ada Gladian Pimpinan Satuan. Nah, itu. Nah, kemudian juga di dalam kegiatan orang dewasa, pendidikan pelatihan untuk orang dewasa diantaranya ada kursus orientasi, kemudian ada kursus main dasar, ada kursus main lanjut, khusus pelatih dasar, khusus pelatih lanjut. Itu fungsinya jadi Pusdiklat itu adalah memberikan pendidikan pelatihan khususnya di dalam kegiatan kepramukaan. Tambahannya. Baik, terima kasih Kak sudah mau berbincang dengan Racana STIM Pringsewu. Ya. Apa ada mau saran yang mau disampaikan Kak? Ya, terima kasih kepada utamanya generasi muda. Mari kita mencoba bahwa pendidikan karakter atau pendidikan non formal yang dilakukan di Pramuka itu kan non formal, tapi disitulah pendidikan non formal bisa dilakukan di Pramuka, tetapi memiliki nilai kelebihannya. Dia bisa melakukan pendidikan dan pelatihan kalau di organisasi tidak ada, tapi kalau di tingkat di gerakan Pramuka itu ada pendidikan formalnya. Salah satunya adalah kegiatan khusus main dasar. Oleh karena itu berharap adik-adik yang dari perguruan tinggi, alhamdulillah mungkin dari Racana yang juga di Motori Kak Handoyo juga sebagai selaku Waka 7 ya Kak ya? Ya. Kak Handoyo selaku Waka 7 katanya dengan pendidikan peduli dan sebagainya kaitannya dengan masyarakatan beliau. Nah, di sini tentunya dengan motivasi beliau, dengan penyampaian beliau diharapkan nanti dari perguruan tinggi tidak hanya yang dalam dunia pendidikan, karena rata-rata kan untuk gerakan pramuka kan rata-rata di tingkat perguruan tinggi yang mengarah ke dunia pendidikan. Iya. Tapi alhamdulillah di STIMIK itu ada Racana yang juga sudah lama, yang kami tahu dari Kak Catur Budiono ya, zaman Kak Catur itu juga sudah berdiri, kan terus berjalan. Karena apa? Yang penting eksisnya kegiatan kalau itu dilakukan dulu, dibuktikan dengan dengan actionnya, program-programnya, saya yakin nanti khususnya mahasiswa yang masuk, khususnya misalnya di STIMIK itu bisa
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler khususnya di dalam kegiatan pramuka. Yakinlah, karena di sanalah ditanamkan pendidikan karakter yang tidak ada yang lainnya. Dan ini di pramuka itu juga tidak hanya di tingkat Indonesia, tapi sampai mendunia, artinya sudah diakui oleh dunia. Oleh karena ayo mari bersama-sama menghimbau di kanan kiri kita, teman-teman kita yang satu generasi atau satu mahasiswa atau di luar organisasi anti perguruan tinggi, ayo coba kita membangun di organisasi khususnya di gerakan pramuka. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda diharapkan menjadi tulang punggung saja pesan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya ya Kak. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racana Stimik Pringsewu, I can do it.